Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah merupakan simbol suci umat Islam di seluruh dunia. Kaum muslimin mendatanginya dari seluruh belahan dunia sejak keberadaannya hingga datangnya hari kiamat. Ka'bah menyimpan banyak rahasia dan kemuliaan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Akan tetapi, pertanyaan yang akan kita jawab di sini adalah, siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Apakah Nabi Adam alaihissalam, ataukah Nabi Ibrahim alaihissalam, ataukah para malaikat? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Setelah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, kehilangan harapan untuk memiliki anak, ia pun membolehkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan Hajar. Kemudian Allah SWT menganugerahi beliau dengan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Namun setelah itu muncul perasaan cemburu di dalam hati Sarah kepada Hajar. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Sarah dan anaknya Nabi Ismail ke tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yaitu Makkah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah SWT tersebut. Beliau membawa keluarganya ke Makkah dan meninggalkannya di sana, yang mana di sana tidak ada penduduknya sama sekali. Tidak ada air dan tempat tinggal. Dan itulah hikmah yang Allah kehendaki untuknya. Hajar berkata kepada suaminya, "Wahai Nabiullah, kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami sendirian di tempat ini?" Ia pun mengulang-ulang ucapannya, akan tetapi beliau tidak menengok kepadanya dikarenakan rasa sedih yang beliau alami. Ia pun kemudian bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang memerintahkan ini?" Ibrahim berkata, "Ya, benar." Ia berkata, "Kalau begitu, pergilah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan kami, dan benar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melupakan Hajar dan anaknya." Kemudian terpancarlah air Zam-Zam dari tanah, yang kemudian memberinya makanan dan minuman, serta semua yang mereka inginkan. Setelah beberapa lama Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, Nabi Ismail pun tumbuh besar menjadi pemuda. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung kepada keluarganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah mereka dan memeluk mereka. Beliau pun merasa tenang dengan keadaan mereka setelah berpisah dalam waktu yang lama. Beliau kemudian berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan suatu perintah kepadaku." Nabi Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Nabi Ibrahim berkata, "Apakah kamu mau membantuku?" Nabi Ismail berkata, "Aku akan menolongmu, wahai ayahku." Nabi Ibrahim berkata, "Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini." Nabi Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Dari tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Nabi Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang menyusunnya. Hingga ketika bangunan sudah tinggi, Nabi Ismail datang membawa batu ini, lalu meletakkannya untuk Nabi Ibrahim agar beliau bisa naik ke atasnya. Sementara Nabi Ismail terus memberikan batu-batu kepada beliau. Keduanya bekerja sambil membaca doa. "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Rabb kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Ka'bah dan keduanya senantiasa membaca doa tersebut. Ini adalah bagian dari fakta bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah tanpa berdiri dan bersandar pada apapun. Beliau berdiri di atas batu yang dibawa oleh Nabi Ismail. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim bertumpu di atas batu itu, dan bahkan batu tersebut masih ada sampai sekarang. Batu itulah yang dikenal sebagai Maqam Ibrahim hingga hari ini. Batu tersebut adalah batu yang digunakan oleh orang-orang untuk mengumandangkan adzan dan panggilan untuk orang-orang agar melaksanakan haji atas perintah Allah SWT. Batu tersebut berbentuk persegi 4 dan tingginya 0,5 meter. Batu itu berwarna hitam, putih, dan keemasan. Bangunan Baitullah Al-Haram telah ada sejak dahulu. Akan tetapi setelah berabad-abad berlalu, Ka'bah akhirnya tertutup pasir. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bersiap-siap membersihkan Ka'bah serta menyempurnakannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu atau Baitullah yang dihormati. Ayat ini menunjukkan bahwa Ka'bah benar-benar telah ada sejak dulu sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam tinggal di sana. Akan tetapi Ka'bah dalam keadaan tertutup tanah.
Disebutkan bahwa yang pertama kali membangun dasar pondasi Ka'bah adalah para malaikat atas perintah Allah SWT. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali membangunnya dan kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Setelah bangunan Ka'bah selesai dibangun dengan sempurna, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumumkan kepada orang-orang agar menunaikan ibadah haji. Allah SWT berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, suruhlah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Demikianlah kisah tentang siapakah yang membangun Ka'bah pertama kali. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.